الذين أنعمت عليهم. Ayat. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Ikutan. Wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillahi minal mu'minina wal muhajirin wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillahi minal mu'minina wal muhajirina illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa kana dhalika fil kitabi mastura. Bismillahirrahmanirrahim. An-nabiyyu utawi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat sebelumnya apa? Ayat tentang tabani, adopsi. Ayat ini tentang An-nabiyyu utawi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku aula luwi utama bil mu'minina kelawan pira-pira mukmin aula min anfusihim ketimbang pira-pira awake mukminin. Maksudnya nopo? Bima ing dalem perkara da'ahum kan ngajak sapa nabi hum ing mukminin ilaihi maringma. Nabi Muhammad itu ajakannya lebih utama ketimbang orang mukmin terhadap dirinya sendiri. Bima ing dalam perkara ta'ahum kang ngajak sapa nabi hum ing mukminin ilaihi maring ma wa ta'athum lan mendorong akan ngajak hum ing mukminin apa anfusuhum pira-pira awake mukminin ngajak ila khilafihi maring menentang atau nulayani Nabi. Jadi kalau ada pilihan panggilan Rasulullah dengan panggilan diri sendiri, maka panggilan Rasulullah itu lebih utama dari panggilan kita semua. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih berhak untuk direspon ajakannya ketimbang nafsu kita, diri kita mengajak memenuhi nafsu kita. Sebab Nabi Muhammad ahaqqu bi kulli mu'minin kana fi zamanihi awalan. Sebab Nabi Muhammad lebih berhak terhadap setiap mukmin
dari dirinya masing-masing mukmin, ya, itu pada zaman Nabi. Maka taat kepada Nabi didahulukan ketimbang taat kepada hawa nafsu, ya, dalam segala hal, baik urusan agama maupun urusan dunia. Karena apa? Karena taat kepada Nabi itu berarti taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa taat kepada Rasulullah berarti taat kepada Allah. Maka apabila ada dua tuntutan yang nampaknya bertolak belakang, maka penuhilah tuntutan Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud ayat itu. Ya, karena taatur Rasul adalah taatullah. Mayyuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Apabila Nabi itu aula, lebih utama, ya, terhadap orang-orang mukmin ajakannya daripada ajakan nafsu orang-orang mukmin, maka Nabi pun aula, lebih berhak, lebih utama terhadap harta bendanya mukminin, maupun anak cucunya, keluarganya, istri-istrinya. Maka tinggalkan semua itu demi Rasulullah. Maka hak Allah yang harus dipenuhi umatnya itu lebih besar. Hak Rasulullah yang harus dipenuhi oleh umatnya itu lebih besar dari haknya Sayyid terhadap hambanya. Ayat ini sebagai dalil yang paling agung, a'zamu dalilin, bahwa Rasulullah adalah wasithah uzma, mediator yang agung dalam segala nikmat yang sampai kepada makhluk semua. Itu mediatornya adalah Nabi Muhammad. Maka dari itu Allah berfirman zaman azali, laula kaya Muhammad ma khalaqtul aflak. Andaikan bukan karena kamu, aku tidak akan menciptakan makhluk. Kita harus berterima kasih kepada Rasulullah. Laulaka, kalau bukan karena kamu, ma khalaqtul aflak, aku tidak akan menciptakan makhluk. Sampai sejauh itu keagungan Rasulullah. Hadhil ayat a'zamu dalilin ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal wasitatul uzma, perantaraan yang agung dalam segala nikmat yang sampai kepada seluruh makhluk. Itu adalah wasilahnya atau wasatohnya Rasulullah. Yang dimaksud fima da'ahum, dalam segala ajakan Rasulullah terhadap umatnya, itu baik urusan agama maupun dunia maupun akhirat. Maka apabila Rasulullah meminta sesuatu dari urusan dunia maupun agama, sedangkan jiwa kita meminta atau menuntut hal yang bertolak belakang dengan tuntutan Nabi, maka kita dulukan tuntutan Nabi. Fa idza talaban nabiyyu syai'an min amri dunya awid-din wa talabat an-nafsu khilafahu fal haqqu fi ta'ati lin-nabi. Bahina idin fala yata'atta minan nabi al-wasfu walas-sariqah. Dengan demikian tidak mungkin ya, walakin min kamali akhlaqihi
Akan tetapi karena kesempurnaan akhlaknya beliau, maka beliau nggak seenaknya ngambil gasap, walaupun itu bukan gasap, bukan mencuri bagi Allah, ya, baik itu milik orang mukmin maupun non mukmin maupun Yahudi, Rasulullah punya hak ambil, karena semuanya itu adalah perantaranya Rasulullah. Allah menurunkan nikmat semua kepada makhluknya itu karena Rasulullah. Namun karena Rasulullah itu akhlaknya sangat mulia, ya, maka Rasulullah, ya, tidak mungkin mengambil seenaknya, ya, walaupun dalam keadaan krisis pangan, sembako, sampai Rasulullah hutang pada seorang Yahudi untuk beli sembako, pinjem uang sama Yahudi, padahal nggak usah pinjem, ambil aja nggak apa-apa, ya. Saya ngambil duitmu di rekeningmu nggak apa-apa, kamu bisanya mondok karena apa? Karena diulang ngaji. Diulang ngaji namanya bukan mondok, namanya kos, ya. Tapi, ya, tirulah akhlak Rasulullah, harus pakai aturan syariat, ya. Oleh karena itu saya mohon ikhlasnya, antum sering direpoti, ya, sering direpoti. Semoga Allah membalasnya dengan ilmu yang manfaat. Oleh karena mulianya akhlak beliau, dia pinjam duit sama Yahudi dengan gade pakaian perang. Wa yashtari syai' bis-saman, kemudian beli sesuatu pakai uang yang hasil pinjam sama Yahudi. Fala yata'atta minan nabi al-ghasab wala sirqa. Kenapa Nabi itu aula bil mu'minin? Fa inna ma ja'alahu Allah ta'ala aula bil mu'minin. Dijadikan Rasulullah adalah orang istimewa, paling utama terhadap orang mukmin, karena Rasulullah itu tidak pernah berbuat sesuatu atas kemauannya sendiri. Semuanya atas dasar wahyu, ya, atas dasar wahyu, bukan dorongan hawa nafsu, ya. Maka semua amal perbuatan beliau, ucapan beliau itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa azwajuhu, satu, Nabi aula, istri-istri beliau juga aula. Wa azwajuhu utawi piro-piro garwane Kanjeng Nabi ibu ummahatuhum, piro-piro ibu mukminin. Istri-istri beliau itu bagaikan ibu kandung kaum muslimin. Oleh karena itu, ya, Rasulullah wafat, istri-istrinya nggak boleh dinikah oleh umatnya, ya. Oleh karena itu istri Rasulullah dijuluki ummahatul mu'minin, ummil mu'minin. Dalam hal apa? Bi hurmati nikahihinna, ing dalam diharamkan menikahi azwaji, ya, diharamkan alaihi, mengatasi mukminin.
pengen cintanya dunia akhirat, golek istri aja sing cantik-cantik, jandanya dipek uang yang gue meninggal. Ya, pengen istrimu nggak disentuh oleh orang lain setelah kamu meninggal, ojo ayu-ayu nih golek istri. Sawalan karang umah kang dhuwur, rabi kang ayu, apa? Dijupuk, ya bonggan temen, nah, ini kok anu syaire Mbaya Bisri Rembang. Usira badan ya bonggan temen, mau nisiraiku kadiran sombong, saiki siram laku kuburan. Sawalan karang umakang dhuwur, rabi kang ayu diepek batur. Itu nyanyian syairnya Mbaya Bisri Mustafa Rempong 45 tahun yang lalu. Itu berapa tahun? 65an itu, 50 tahun yang lalu. Bismillah, aku SD kelas berapa gitu. Itu dipakai untuk pujian di masjid, di musola. Pujian itu yang nyentuh hati, yang sejuk, ojo koyo apa jaran lumping ngono lho. Ya. Pujian ku sing sejuk. Kira-kira iso narik jamaah. Ora sing sangar-sangar ngono. Terus apa sing ada bisa mau kandani ya, ne hayya ojo diidghongkan, hayya 'ala shalah liru, hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah. Terus yang napasnya panjang, yang napasnya pendek ya nggak usah, yang lurus saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, makanya kalau suaranya jelek jangan adzan. Ya. Rasulullah aja ya mengangkat juru adzan itu milih yang suaranya lantang, nafasnya panjang kayak Bilal, kayak Ibnu Ummi Maktum. Ya. Yang jelek-jelek minggir. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ya kayak radio lah, nggak usah, ya nggak usah, nggak usah susah-susah, kayak radio aja. Dan radio Jogja, Allahu Akbar, Allah. Anwar itu Bandul. Anakku sama Gus Adis pianane. Kata ibunya kayak bapaknya, ora bapaknya luwih apik. Dhisik waktu masih nom. Ya. Saiki wis megap-megap. Ya, ora iso ngangkat. Wa ulul arham, jadi yang dimaksud ummil mukminin, istri-istri Rasulullah gak boleh dinikah oleh umatnya, sehingga istri-istri Rasul mendapatkan julukan ummil mukminin.